Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah ruang kolaborasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11A51 tentang kenali nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid. Video ini merupakan hasil diskusi kelompok 1 Entoru CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Lina, Pak Titus, Ibu Eka, Ibu Hasriani, Ibu Sakia, dan saya sendiri, Febri. Berikut adalah hasil dari diskusi kami kelompok 1. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Kebudayaan adalah warisan leluhur atau aset bangsa berupa hasil karya manusia yang harus dijaga dan dilestarikan agar eksistensinya tetap berkembang. Adapun kebudayaan adat yang kami diskusikan yaitu upacara adat Macera Manurung pada masyarakat Masen Rempulu, Kabupaten Nrekang, dan upacara adat di Toraja, Rambutuka, dan Rambu Solo. Macera atau penyucian bisa diartikan menyembelih binatang untuk dipersembahkan bagi penguasa alam semesta. Sedangkan manurung dalam terjemahan bebasnya berarti sesuatu yang turun dari kayangan atau suatu yang diturunkan langsung dari Tuhan. Dalam hal ini, binatang yang disembelih itu berupa ayam dan kerbau. Tahapan-tahapan dalam Macera Manurung yaitu: pertama, masyarakat setempat, kebutu awo, kedua, masyarakat setempat bergotong royong untuk mendirikan ayunan dan tempat untuk acara adat. Ketiga, pada malam hari acara masyarakat mendengarkan sejarah yang diceritakan setiap 2 tahun sekali. Keempat, yaitu pada pagi hari acara masyarakat setempat mengawal turunnya tetua adat. Kelima, memotong ayam, kemudian memotong kerbau. Keenam, yaitu masajo yang artinya menyampaikan pesan leluhur terdahulu. Ketujuh, yaitu madoa atau berayun, dan mapadedang yang diresmikan oleh tetua adat, kemudian oleh Bapak Bupati Nrekang. Kedelapan, yaitu metaja atau menunggu berkah dibagikan berupa nasi, daging kerbau, dan daging ayam. Kesembilan, yaitu kebutu wala-wala, dan terakhir masyarakat setempat ke Burake untuk mengakhiri kegiatan acara Macera Manurung tersebut. Adapun unsur pada Macera Manurung dan profil pelajar Pancasila saling berkaitan, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dapat dilihat ketika akan memulai upacara tersebut, melakukan ritual ibadah terlebih dahulu. Lalu unsur kemandirian dapat dilihat kesiapan setiap warga di sana untuk mempersiapkan segala kebutuhan. Bernalar kritis dapat dilihat dari masyarakat yang selalu bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kreatif dapat dilihat dengan persiapan-persiapan kostum busana yang dipakai oleh mereka. Bergotong royong dapat dilihat ketika masyarakat setempat menyiapkan segala hal yang dibutuhkan secara bersama-sama dalam mempersiapkan upacara adat tersebut. Dan berkebinekaan global dapat dilihat bahwa budaya Macera Manurung tidak hanya terbatas oleh suku asli yang ada di Nrekang, tetapi bagi mereka yang meskipun bukan berasal dari suku
tetapi berdomisili di sana juga dapat mengikuti ritual atau acara adat tersebut. Berikut adalah kearifan lokal dari Toraja, yaitu membuat tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan tempat tinggal dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Tongkonan tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Toraja. Rumah tongkonan juga menjadi simbol martabat keluarga dari masyarakat Toraja. Tongkonan itu bisa terbangun apabila ada kerjasama dari semua rumpun keluarga. Contoh dalam rumpun keluarga, ada yang menyediakan kayu, ada yang bekerja sebagai tukang, dan ada yang membiayai. Jadi mereka berkolaborasi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga muncul dalam pemikiran mereka tentang rasa memiliki. Ketika membangun tongkonan, warga sekitar bergotong royong untuk mendirikan rumah. Sejatinya suku Enrekang dan suku Toraja berasal dari satu rumpun yang sama. Oleh sebab itu, orang Toraja dan Enrekang memiliki 5 falsafah hidup yang sama. Yang pertama berbunyi, misa kada di potu, pantan kada di pomate, yang berarti bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang kedua, budaya malongko atau masiri, yang berarti bahwa masyarakat akan merasa malu jika melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan melanggar ketentuan-ketentuan adat. Yang ketiga, unturu aluk sola pemali, yang berarti bahwa masyarakat tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan adat. Yang keempat, falsafah talu lolona, berarti bahwa masyarakat setempat akan terus menjaga kelestarian alam demi keseimbangan alam antara manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, tae nama adin disabiangan temai kande sabak napakasal leki, berarti bahwa masyarakat setempat menghargai semua hasil alam sebagai berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan. Jika dikaitkan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dari hasil diskusi kami dari kelompok 1, implementasi pembelajaran budaya lokal sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu diterapkan antara lain. Yang pertama, pembiasaan berdoa dan salam ketika awal dan selesai pembelajaran sebagai wujud nilai spiritual. Yang kedua, sikap gotong royong dan kemandirian. Yang ketiga, terlibat langsung pada kesenian dan kerajinan daerah setempat. Penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penyesuaian nilai luhur kearifan budaya daerah asal terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi penguatan karakter murid adalah dengan mengintegrasikan nilai sosial kultural dalam kurikulum sekolah agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan akademik dan non-akademik sekolah. Sikap gotong royong, ramah tamah, 5S, GLS, dan kegiatan keagamaan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar reguler, sedangkan untuk kesenian dan kerajinan daerah dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan nantinya bisa ditampilkan dalam bentuk pentas seni atau pameran B5. Adapun tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama dari sisi murid, yaitu bahwa murid belum mengenal dan belum terbiasa dengan konsep merdeka belajar berbasis budaya lokal. Solusinya adalah membangun kesepakatan kelas dan memberikan scaffolding oleh guru. Dari sisi guru, tantangannya adalah kemampuan guru dalam merancang pembelajaran mereka belajar berbasis budaya lokal masih sangat terbatas. Solusinya adalah
dengan mengkomunikasikan dengan rekan sejawat maupun masyarakat setempat yang paham dengan adat budaya yang hendak diangkat dalam proses pengajaran. Berikut adalah contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Di kelas yang bisa diterapkan, yang pertama, kelas harus didesain senyaman mungkin. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif, memanfaatkan teknologi terkini, namun konten dari pembelajaran tetap akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di daerah kita. Tentu saja, student center atau berpusat kepada murid. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Lalu yang diterapkan di sekolah. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Yang kedua, melakukan pembiasaan positif yang dapat menumbuhkan karakter murid. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, kesenian, maupun keterampilan dan kerajinan. Demikian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.